NIM 2018 0208037 Prodi Manajemen, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Saya akan menyampaikan materi tentang bab 1 dan bab 2 yang berhubungan dengan studi kelayakan bisnis dan aspek hukum dengan COVID-19. Apa sih hubungan studi kelayakan dengan COVID-19? Nah, saya akan jelaskan yang di sini. Yang pertama, pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Jadi, jika COVID-19 berhubungan dengan pengertian studi kelayakan adalah yaitu perusahaan atau bisnis yang akan dijalankan dalam waktu cepat atau dalam waktu yang singkat itu tidak akan pernah dijalankan. Karena dalam pandemik ini perusahaan yang akan dijalankan akan ditutup sementara dan pekerjaan proyek akan dihentikan sementara waktu sampai benar-benar keadaan stabil dan normal. Kegiatan proyek biasanya dilakukan untuk berbagai bidang, antara lain yang pertama pembangunan fasilitas baru, dan yang kedua perbaikan fasilitas yang sudah ada, dan yang ketiga penelitian dan pengembangan. Berhubungan dengan adanya COVID-19, maka kegiatan proyek tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi, dalam hal ini kegiatan proyek itu akan ditutup sementara waktu sampai kondisi yang memungkinkan. Untuk melakukan pembangunan sebuah proyek tersebut dan mengurangi penyebaran virus COVID-19 terhadap masyarakat atau pekerja proyek yang dijalankan. Dalam studi kelayakan ada beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek dampak lingkungan. Nah, dari segi aspek tersebut, ada yang mengalami kerugian karena dampak COVID-19. Apa saja aspeknya? Ini dia. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek dampak lingkungan. Aspek pasar dan pemasaran. Apa dampaknya? Nah, dampaknya adalah kita tidak bisa melakukan survei pasar dan menganalisis pemasaran tersebut karena susah untuk melakukannya, karena dampak dari COVID itu sendiri. Aspek keuangan. Dampaknya adalah keuangan sangat susah untuk dikelola dalam pengeluaran kebutuhan atau memenuhi kebutuhan. Aspek ekonomi dan sosial. Dampaknya adalah kegiatan ekonomi dan sosial sangat terbatas karena kegiatan tersebut sudah dibatasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah itu sendiri, sehingga kegiatan ekonomi dan sosial akan mengalami penurunan. Yang terakhir, aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat. Saat ini, kegiatan masyarakat hanya di rumah saja, oleh karena itu aspek ini banyak mempengaruhi kegiatan masyarakat. Manfaat bisnis. Berikut keuntungan dengan adanya kegiatan bisnis baik bagi perusahaan, pemerintah, masyarakat, antara lain: memperoleh keuntungan, membuka peluang pekerjaan, manfaat ekonomi, tersedia sarana dan prasarana, membuka isolasi wilayah, meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Hubungan manfaat bisnis dengan COVID-19 adalah yang mengalami dampaknya atau kerugian bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, yaitu peluang pekerjaan ekonomi. Yang pertama, peluang pekerjaan. Dalam COVID-19 terdampak buruk, misalnya banyak karyawan yang di PHK, banyak perusahaan yang tutup, dan lain-lain. Sedangkan di ekonomi, dalam dampak COVID-19 adalah sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena banyak pekerja yang menganggur atas dampak PHK tersebut. Tujuan studi kelayakan bisnis. Ada 5 tujuan sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan bisnis, yaitu menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian. Lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan antara lain pihak pemilik usaha, kreditur, pemerintah, masyarakat luas, dan manajemen. Hubungan lembaga-lembaga yang memerlukan studi dengan COVID-19 adalah pemilik usaha yang sulit untuk melakukan jual beli terhadap konsumen. Pemerintah susah untuk mengendalikan masyarakat yang kurang sadar atas bahaya COVID-19. Masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari.
Yang selanjutnya, bab 2, yaitu aspek hukum. Apa sih hubungan aspek hukum dengan COVID-19? Nah, kalian tahu kan di Indonesia banyak sekali hukum yang berlaku atau diterapkan kepada masyarakat. Salah satunya hukum yang diterapkan dalam pandemi COVID-19 adalah dilarang pulang kampung, dilarang mudik, tidak boleh berpergian jika tidak terlalu penting, selalu pakai masker jika keluar rumah. Nah, di sini pengertian aspek hukum studi kelayakan bisnis. Aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Jenis-jenis badan hukum usaha. Dalam praktiknya, jenis badan hukum yang ada di Indonesia sebagai berikut: perseorangan, firma, perseorangan komanditer, perseorangan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, yayasan, koperasi. Pasti badan hukum yang sudah disebutkan tadi akan mengalami penurunan. Bisa jadi badan hukum tersebut akan ditutup sementara karena dampak dari virus COVID-19 itu sendiri dan tidak membuka usaha yang akan bekerja sama dengan badan hukum tersebut. Jenis-jenis usaha. Dalam praktiknya terdapat beragam izin, banyaknya izin, dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Adapun izin yang dimaksud adalah tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, izin-izin usaha, sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Dalam hal perizinan usaha, dalam kondisi yang seperti ini pasti banyak sekali usaha-usaha yang tidak menerima izin untuk melakukan pembangunan proyek atau pengembangan usaha. Karena dalam studi kelayakan bisnis dan situasi seperti ini, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, usaha atau proyek yang akan dijalankan akan ditutup sementara atau diberhentikan terlebih dahulu supaya penyebaran virus ini tidak bertambah banyak. Dokumen yang diteliti. Secara umum, dokumen yang akan diteliti sehubungan dengan aspek hukum ini adalah sebagai berikut: bentuk badan usaha, bukti diri, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, izin-izin perusahaan, keabsahan dokumen lainnya. Penelitian lapangan. Penelitian ke lapangan untuk mengecek kebenaran dari data-data atau informasi yang kita butuhkan, dan untuk menguji kebenaran dan keabsahan dokumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, mendatangi sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen. Yang kedua, mencari informasi dari laporan koran, majalah, atau perpustakaan yang memuat informasi yang relevan dengan analisis kita. Dalam penelitian lapangan juga tidak dapat dilakukan karena pasti dilarang oleh pemerintah. Supaya tidak meneliti langsung ke lapangan atau tidak berinteraksi langsung kepada masyarakat, dalam hal ini peneliti lapangan akan mengalami kesulitan dalam menganalisis studi kelayakan bisnis. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.